Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Badami TV. Kembali berjumpa bersama saya Lutfi Rasad. Saat ini saya lagi berada di kantor Bumdes Masagi, Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Saya ditemani oleh Pak Maman Faturrahman sebagai pendamping desa, pendamping lokal desa yang mendampingi Desa Bayuning. Selamat siang Pak Maman. Selamat siang Kesor. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Direktur Bumdes Masagi, Pak Aris Susanto. Selamat siang Pak Aris. Ya. Dan berikutnya ada Ketua Divisi atau Koordinator Divisi lah. Kepala unit. Kepala unit ya disebutnya. Ya, Kepala unit Ketahanan Pangan, Saudara Repi Purnama. Selamat siang Pak. Ya, selamat Pak Repi. Dan juga produksi atau sekretaris ya, sekretaris Bumdes. ada Pak Aris Nur Hidayat. Selamat siang. Kita berkumpul di sini sebagai ekspos bahwa ketahanan pangan betul-betul dikawal oleh masyarakat, khususnya ini pendamping desa, bahwa sejauh mana ketahanan pangan di Desa Bayuning berjalan atau tidak. Kalau berjalan sudah sejauh mana? Untuk pertama mungkin kita akan tanya dulu ke Pak Maman Faturrahman sebagai pendamping desa, bagaimana masyarakat tahu atau paham skema ketahanan pangan ini Pak Maman, secara regulasi ataupun secara garis besarnya yang didapat oleh Pak Maman, aturan ketahanan pangan itu seperti apa? Silakan Pak Maman. Ya. Hatur nuhun kepada Pak Abdi saja. Badami TV. Ya, hatur nuhun terus masih waktos ke Diwados. Hatur nuhun ke Ketua Direktur Bumdes Masagi Desa Bayuning, Sekretaris Masagi Desa Bayuning, Ketua Divisi Ketapan. Sesuai regulasi ketika tahun ada keputusan atau apa itu Permendes nomor 2 tahun 2024 untuk fokus penggunaan dana desa atau untuk tahun 2025 itu difokuskan kepada ketahanan pangan paling rendah 20%, dan ditindaklanjuti lagi oleh keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 penggunaan Prioritas penggunaan dana. panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan langsung dikelola oleh Bumdes atau lembaga ekonomi yang lainnya paling rendah 20% dari pagu anggaran dana desa. Itu aja untuk sementara. Nah, untuk di Bayuning sendiri Pak Maman, untuk sampai ke Bumdes itu prosedurnya seperti apa? Dari mulai tadi dikatakan 20%. Ya. Nah, proses sampai bisa cair ke Bumdes itu sudah dilaksanakan nggak? Apa aja yang ditempuh? Ya, kemarin saya ketemu dengan bukan kemarin 3 hari ya, Pak Aris ya? Iya. Pak Aris ketemu di kecamatan. Dalam Pak itu sudah diverifikasi oleh pendamping atau kecamatan dan dinyatakan sudah layak untuk bisa dicairkan, dan ternyata bisa untuk dicairkan. Tuh. Sebelumnya apakah harus ada musdes dulu sampai bisa seperti ini Pak Maman? Ya, harus. Pak, gimana ceritakan tuh? Berarti prosesnya udah masuk, udah benar. Prosesnya udah benar, bagus. Ada musdes, musyawarah khusus ketahanan pangan yang waktu itu dilaksanakan di Balai Desa yang lantai 2 Bayuning. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus ada ini kan itu dalam musdes itu kan menentukan desa tematik kan ya, ya tematik.
kebetulan sudah dimusyawarahkan dan hasil kesepakatan Musdesus itu kan padi sama ikan. Ya, ikan. Itu kan tidak hasil Musdesus itu tidak bisa lagi diubah karena itu akan dimasukkan dalam apa itu habilitasi atau berita acara dan itu harus sudah disepakati oleh peserta Musdesus. Ya itu sudah baik Pak Yuni. Prosedur berarti sudah ditempuh. Ya udah dengan baik dan benar ya. Ya. Sejauh ini Pak Maman, apa aspirasi dari masyarakat ataupun apa yang harus dikawal oleh pendamping desa untuk ketahanan pangan ke BUMDes Masagi ini? Ya, satu mungkin harus ditahan itu adalah pengadaannya. BUMDes Masagi itu pengadaan apa itu berarti bukan kan awalnya dari hulu ke hilir ya. Berarti BUMDes Masagi itu cuma di Sementara hilir kan? ya intinya semuanya tetap oleh BUMDes Masagi Ya. dari hulu ke hilir. Ya. Fokusnya itu ya. Ya dari hilir ke hilir itu bekerja sama mungkin bersama dengan Gapoktan yang di bawahnya ada kelompok tani yang ada Patamparan ya. Patamparan. Yaitu tinggal BUMDes mensosialisasikan atau mengkondisikan selalu berkoordinasi dengan Gapoktan untuk membuat kesepakatan MOU agar semuanya bisa terlaksana. Gitu. Oke, kalau gitu kita beranjak atau beralih ke Direktur BUMDes Pak Rusat. Seperti yang dikatakan tadi oleh pendamping desa, artinya untuk prosedur sudah sesuai dengan regulasi. Nah, untuk ekspos ke masyarakat sendiri nih Pak Direktur. Jadi apa yang harus diketahui oleh masyarakat ketika di Musdesus dikatakan bahwa hulu sampai hilir? Nih penjelasannya seperti apa Pak Direktur? Baik, terima kasih Pak Abdi dan Pak pendamping. Di sini saya perlu menjelaskan pertama, alhamdulillah uang sudah dicairkan dari pihak desa senilai 235 juta. Tapi yang baru dibagi dua tahap. Tahap pertama yaitu 141 juta, tahap kedua berarti sekitar 94 juta. Nah, 141 juta sudah dicairkan, di mana uang 235 juta itu akan dialokasikan 141 juta atau 60% untuk pengelolaan padi dari hulu ke hilir, Pak pendamping. Terus sekitar 94 juta untuk pengolahan ikan yang insya Allah mungkin bulan Juni, bulan Juli pencairannya ya gitu. Nah, mengenai perencanaan atau proposal sesuai dengan Kepmendes itu kita diberikan formulir Pak Abdi mengenai analisis kelayakan usaha dan alhamdulillah sudah di-approve oleh pihak kecamatan, sudah di ACC lah baik dari desa mulai Musdesusnya dan pihak kecamatan, yaitu mengenai pengolahan padi dari hulu ke hilir dan pengolahan ikan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hulu hilirnya. Hulu hilir teh apa sih? Naon sih hulu hilir teh gitu maksudnya. Nah, di perencanaan yang diuji kelayakan itu, jadi istilahnya kalau secara garis besar itu 50% ke pengolahan hulu dan 50% ke hilir. Jadi hulu itu adalah proses penanaman sampai dari awal dari penyemaian, pengadaan bibit dan lain-lain sampai menghasilkan gabah kering, Pak pendamping. Nah, itu batasan hulu. Batasan hilir yaitu dari padi kering atau gabah giling gabah giling kering, gabah kering giling sampai ke beras dan pemasaran, include pemasarannya. Nah, jadi itu skupnya atau ruang lingkupnya untuk pengolahan padi dari hulu hilir. Nah, untuk sementara ini berjalan berjalan paralel, jadi beriringan karena kan di kita petani itu sudah ada beberapa yang panen, sudah ada stok padi di petani. Satu sisi ya memang kita berjalan mulai kemarin kita sudah mulai dengan Gapoktan, sudah komunikasi dengan Gapoktan, kita akan mengadakan MOU
yang dimana kalau secara tupoksinya atau secara yang lebih tepatnya memang Gapoktan untuk ngeinkubasi atau pemberdayaan petani di pertanian itu di Bayuning itu, Gapoktan Bayuning itu. Nah, sementara gambarannya seperti itu dulu. Oke, berarti melibatkan lembaga lain diantaranya Gapoktan menjadi mitra. Betul, ya? dianjurkan. Karena Gapoktan mempunyai anggota para petani tersebut. Betul. Oke, untuk yang perlu diketahui oleh masyarakat sendiri terkait tadi hubungan kerjasama dengan Gapoktan Ya. sudah dijajaki, apakah sudah dibuat MOU atau belum? Ya. Nah, untuk ininya sendiri penjabaran di manajemen di BUMDesnya sendiri seperti apa, Pak Dirun? Betul. Ya betul sekali, Pak Abi. Jadi perlu saya jelaskan. Jadi yang hulu dulu nih, misalnya tentang pengelolaan padi dari hulu, maksud dalam artian dari mulai gimana penyediaan tanahnya, pengelolaannya seperti apa, nanti panennya seperti apa gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Gapoktan, bahkan sebelum-belumnya memang kita sudah komunikasi karena perlu diketahui Pak pendamping, saya dari pendamping TA dari tenaga ahli di Kuningan, saya mengajukan istilahnya kondisi di Bayuning, bahwa di Bayuning itu ada Gapoktan dan memang dianjurkan untuk diajak kerjasama, dijadikan mitra gitu. Dan ini saya kira ini udah sesuai gitu, udah sesuai. Jadi menurut Pak Sopan dari TA BUMDes, istilahnya ya kalau bisa diajak kerjasama dengan, dan ini lamun ngajalur, wah. Jadi memang anu leuwih apal di lapangan kan Gapoktan di Bayuning. Di hamparan mana wae tanah nu gaduh saha gitu, nu ngolahna saha wae, nah itu Gapoktan. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat Bayuning, sekali lagi saya tegaskan bahwa pengolahan ketahanan pangan khususnya untuk padi itu dari hulu ke hilir itu kemungkinan hulu yang lebih berhak, yang lebih berkompetensi pengolahan di hulunya adalah Gapoktan. Dan kami sebagai BUMDes diwajibkan untuk membuka unit usaha ketahanan pangan, Pak, betul kan? Ya. Saya mendapatkan arahan baik dari pendamping maupun dari Dinas DPMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa itu akan terbentuk satu unit di BUMDes itu khusus untuk ketahanan pangan. Nah, kebetulan ini ketua atau kalau secara bisnis kepala unit usahanya, kalau secara organisasi ini ketua dari Ketapang itu, dan beliau diharapkan nanti akan bekerja untuk khusus hulu, pengolahan hulu, pelaksanaan hulu sesuai yang kita proposalkan di Musdesus. Itu nanti akan lebih cenderung prioritas Gapoktan yang akan pengelolaannya yang akan lebih berperan ya, dalam pelaksanaan program pengolahan padi di hulu gitu. Karena ya tadi saya berkali-kali sampaikan bahwa mereka lah yang berhak, terus kita juga dapat anjuran supaya untuk kerjasama dengan Gapoktan. Nah, cuman di sini nanti akan saya sampaikan beberapa tahapan-tahapannya bekerjasama dengan Gapoktan. Baik, mungkin dari masyarakat Bayuning ada yang bukan kecuis ya, bertanya lah, menanyakan kenapa Pak Repi sebagai divisi Ketapang itu tentunya ada kriteria, bukan Betul. masalah Dulur. bukan ya, Maman. Ini mungkin akan menjadi ini Mamannya waktu Pak Maman. Ya, kalau menurut saya kita jangan melihat ada kaitannya keluarga. Jadi urama keluarga KB gitu. Yang itu harus profesional. Ketika walaupun misalnya Pak Direktur sama Ketua Ketapang adik kakak, tapi ketika adiknya ada kompetensi, punya kemampuan untuk ya nggak masalah. Betul. Iya. Biarkan saja orang lain ngomong, biarkan, penting kita kerja. Terima kasih. Ya? Terima kasih.
Ya, saya sedikit nambahin Pak Abdi. Jadi pertama secara regulasi beliau sudah di SK-kan oleh Buku. Nah, dasar pemikirannya memang bukan hanya karena adik, tetapi Repi ini berpengalaman di penyulingan. Di penyulingan. Jadi memang penyulingan dan kopi, bahan kopi. Kalau dengan kopi kan mirip-mirip malah kalau dengan kopi gitu. Track record ya, Bu. Nah, ada track recordnya. Jadi beliau berpengalaman istilahnya bekerja di kopi kita, di mana itu suatu perusahaan bergerak di pengadaan kopi sama dari hulu ke hilir juga. Nah, ini dengan beras juga sama dari hulu. Jadi dia ini sudah punya kompetensi. Cuman kalau dulu mah kopi, sekarang mah beras gitu. Nah, pertama itu jadi dari segi kompetensi dia sudah punya pengalaman walaupun kopi. Yang kedua istilahnya telah di SK-kan oleh ibu kepala desa gitu. Nah terus tadi bicara mengenai keprofesionalismean ya gitulah, kalau ngeliat dulur di Bayu ini dulur kabeh tadi tuh ya istilahnya gitu. Cuman yang jadi masalah kan ini juga Pak Abdi, kalau di kita itu belum tentu loh yang sudah ahli betul, yang bagus betul mau dengan sistem presentase. Ini kan semuanya sistem presentase Pak pendamping di Bayuning itu. Seperti saya dapat 10% dari gross dari margin gitu. Nah, beliau pun akan saya sebagai direktur BUMDes akan menurunkan sistem presentase, upahnya itu presentase, dan gaji mah di mana tuh Pak. Gaji UMR gitu kan di mana gitu. Jadi tos uyuhan daekeun lah gitu istilah nama dengan presentase. Ya, nah ini yang kadang-kadang pihak desa, pihak pemerintah tidak menanyakan itu upahnya seperti apa, seperti gimana. Padahal permasalahannya di mana-mana itu adalah bagaimanapun juga di desa akan sulit menemukan SDM yang berkompetensi. Dengan digaji belum tentu loh gitu. Istilahnya kita betul-betul komitmennya nih dari awal nih, dari nol. Tidak instan terima gaji aja gitu. Nah itu tuh justru yang jarang yang kita lihat, yang kita tidak lihat bahwa awas loh, jangan salah, ini gigis darekeun gigis syukur gitu ta. Karena gaji belum ada jaminan gitu. Sistemnya presentase. Oke, berarti sahabat Badan TV secara kapasitas kompetensi Pak Repi sudah ada pengalaman dan sudah pengalaman. Nah, terkait ketika Pak Repi ataupun Pak Aris berbuat salah atau pada penyelewengan, itu pun aturan ditegakkan ya, tidak memandang saudara. Artinya ketika salah ya secara sistem akan ada sanksi. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat Bayuning, bahwa artinya profesional dalam hal ini baik dan buruknya tentu ada by sistem, ada regulasi, ada konsekuensinya. Ya. Nah sekarang ke sekretaris nih, Nah, ya. Aris Nur Hidayat sebagai sekretaris BUMDes untuk pengadministrasian terkait ketahanan pangan. Kita fokus ketahanan pangan aja dulu ya, khususnya untuk padi ini. Sudah seperti apa nih Pak Sekretaris? Terima kasih Pak Abdi sebagai perwakilan dari Badan TV. Perlu diketahui bersama bahwa pengadministrasian ketahanan pangan itu memang sangat panjang. Dimulai dari kita pengadministrasian Pusdesus, di sana ada berita acara, lalu dibuatkan SK untuk pengelolaan uang. Dan di pertengahan jalan juga memang saya kan baru sama Arepi di sana, di pertengahan jalan juga sekretarisnya berganti, dan itu alhamdulillah sudah selesai, ditunjang dengan Musdesus sudah selesai. Setelah itu kita melaksanakan analisis bersama-sama Dinas Pertanian dan Perikanan, karena tematik kita ada dua. Di samping itu kita bekerja sama juga dengan PLD yang diwakili oleh Paman sekarang, dan PD berkonsultasi karena di sana ada hitung-hitungan dan ada pola khusus dari kementerian, dan semuanya alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah di ACC, bahkan dari kecamatan juga di ACC, dan akhirnya turunlah anggaran. Nah selain itu yang harus diketahui oleh masyarakat bersama, saya sebagai sekretaris itu, BUMDes itu mendapatkan diri sebagai holding untuk membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa maupun di luar desa. Terbukti sekarang kita sudah 90% MOU dengan rumah pangan MBG, makan gizi gratis, bahwa salah satu supplier gudang makan bergizi gratis untuk area Kecamatan Kadugede
bekerja sama dengan BUMDes. Makanya kita tidak gegabah untuk menentukan tematik itu, konsultasi dengan desa, dengan kecamatan, dengan PLD, dengan dinas terkait, sehingga jatuhlah kita ada MOU kerjasama yang akan dilaksanakan mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Selain itu kita juga membuka kerjasama 90% udah MOU dengan Gapoktan tadi sendiri untuk pengelolaan hulu. Jadi nanti Gapoktan bukan berkewajiban diarahkan atau dibuka ruang untuk pengelolaan dari hulu ke hilir ataupun nanti pengadaan gabah penyerapan di Desa Bayuni. Dan jangan khawatir masyarakat Desa Bayuni, untuk pengawasan sendiri di sana sudah ada pengawas yang diketuai oleh Ketua WPD dan kita terbuka, bahkan kita sudah bekerja sama Pemaman untuk ekspos ini offline-nya nanti mungkin ada tinjauan dari dinas instansi terkait, dan online-nya kita bekerja sama dengan Badan BTP Pak Abdi. Jadi kita ada kontrak 1 tahun, mungkin seperti itu dulu. Oke, artinya berarti masyarakat Bayuni lewat Badan BTP atau bisa langsung datang ke sini untuk ingin menanyakan, jangan sampai membuat opini yang liar ataupun prasangka gitu ya. Bisa lewat Badan BTP ataupun datang langsung, itu sebagai bentuk pengawasan dari alur kegiatan ketahanan pangan. Kita terbuka Pak. Terbuka. Terbuka. Secara administrasi siap, juga secara manajemen siap. Nah, sekarang kita ke Kepala Unit Divisi Ketahanan Pangan, Pak Repi sendiri. Bagaimana penerjemahan ketahanan pangan menurut Pak Repi sebagai ketua divisinya? Silakan dijelaskan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Bicara tentang ketapang dan tematik, jadi bicara kata Pak Dirut hulu hilir ya, itu akan melibatkan semua dari aspek petaninya sendiri, terus lembaga Gapoktan. Kita akan merangkul semua dengan tujuan biar Desa Bayuni itu mempunyai komoditas ya, padi beras yang unggul gitu intinya. Saya di bidang teknis ya, sebagai istilahnya dipercaya oleh BUMDes dan akan melaksanakan sebaik-baiknya. Justru saya akan meminta pengawasan. Di sini kita open dari tahap 0. Kita tahap pertama kita udah pembongkaran gudang secara proses detail. Kita open masyarakat biar nggak ada prasangka gimana. Kita terbuka konsultasi di sini. Soalnya ini melibatkan semua gitu ya, masyarakat lah gitu. Untuk tahap pertama kita mungkin akan persiapan gudang secara teknis gitu. Malah saya minta benar-benar pengawasan karena namanya ini benar-benar dikasih tanggung jawab ya. Bukan tidak, saya tidak akan istilahnya dengan sendirilah gitu, dengan langkah sendiri, tetap saya akan badami lah. Ini kurang apa, mohon diawasi, yuk kita bareng-bareng gitu. Dari Gapoktannya, dari lembaga pengawasnya, pendampingnya, gitu. Marketnya, iya, dari pasarnya juga. Anggaplah kita tim ya, gitu, dengan tujuan yang sama, gitu. Teamwork lah, tim kerja, gitu. Tidak salah, misalnya dalam kinerja saya melaksana ini, misalnya salah, bisa disanksi atau ditegur, bahkan dipecat sekalipun saya siap. Gitu, dan kita open nih, open manajemen, ayo. Dengan Gitu. catatan ada maladministrasi. Nah ya, kita ngikutin regulasi, ikutin aturan, ikutin, dan pelaksanaan selama saya mohon bimbingan ya sekali, karena dianggapnya ini usaha merintis awal ya Pak Beng. Dengan pastilah di lapangan pasti akan, kita juga kan gini, pengusaha beras banyak nih, kita jangan sampai menjadi saingan tapi dirangkul lah, kerjasama gitu, jangan sampai ada yang berkesinggungan gitu, akhirnya kan jadi clash lah, jadi ada itu gitu. Kita rangkul semua. Dari syukur kalau misalnya dari petaninya langsung konsultasi, kita ngadakan misalnya sosialisasi tentang pertaniannya, tentang pupuk dari nol lah, konsep hulu hilirnya gitu. Kita siap terbuka Pak Abdi, dalam artian yang monitor bahkan bukan secara pribadi, person petani datang ke sini untuk menjual, silakan kita open gitu, proses kita bekerja gitu.
dari proses produksi berasnya, padinya, itu kan edukasi juga. Kadang-kadang kan orang tidak istilahnya ke lapangan naon sih pare teh gitu, pare jenis apa kan kurang tahu detailnya, tahu-tahu wah gitu, maksudnya image-nya jelek dulu gimana gitu, wah itu mah kurang kinerja gitu. Jadi kita harus secara objektif lah gitu, bidang apa yang akan kita pelajari sama-sama gitu, silih ngageingkeun gitu, ayo kita bekerja keras lah gitu untuk biar Bayuning itu menjadi pusat dan menjadi punya komoditi beras unggul gitu di Kabupaten Kuningan khususnya ya, Jawa Barat. Segitu aja mungkin Pak Abdi. Oke, baik, terima kasih Pak Repi. Kita sekarang lebih rileks aja ya, bisa saling Sharing. sharing, saling bertanya, saling menjawab juga boleh. Karena intinya dari setiap divisi atau setiap personil di sini sudah mempunyai gambaran secara jelas yang bisa disaksikan atau disampaikan ke masyarakat desa Bayuning. Nah, untuk potensi beras ataupun potensi padi sendiri nih, kita ke Pak Dirut dulu nih. Ada nggak gambaran bagaimana potensi padi di desa Bayuning itu bagus atau tidak nih? Sehingga BUMDes mengambil sikap atau Bayuning mengambil sikap Pak Maman sebagai tematik desa Padi. Betul. Baik, sebelumnya kan kita juga BUMDes Masagi sudah dalam artian kita mengagregat data atau kita mengasesmen dulu, istilahnya kalau kita sih riset dulu lah, lebih riset, mitigasi dulu, pemetaan dulu di Bayuning itu potensinya apa. Nah, contoh buktinya adalah kan ada di channel Badami TV ketika kita mendatangkan dari pihak UPTD pertanian, dan perlu diketahui sebelumnya ada memang dua-duanya masuk Pak Abi yang kita rencanakan itu, yang BUMDes Masagi rencanakan itu dari awal memang ikan dan padi. Sebetulnya tadinya ada air, cuman saya konsultasi dengan pihak TA pendamping itu belum bisa lah gitu. Nah, jadi yang masuk itu kita proposal itu istilahnya padi dan ikan. Cuman di perjalanan ternyata padi. Nah, akhirnya padi dan ikan gitu. Oke, itu udah clear padi. Jadi kalau berdasarkan data mungkin bisa dilihat para audiens Badami TV, kita sudah menyelenggarakan podcast dengan pihak pertanian bahwa di Bayuning itu ada sekitar 76 hektar sawah. Nah, cuman memang indeks penanamannya itu masih 2,5. Jadi kalau desa Tinggar itu sudah sampai 3 indeksnya. Dalam artian gini, per hektar itu per tahun itu sudah bisa 3 kali kalau di Tinggar, Pak Pendamping. Kalau di kita itu baru 2,5 kali. 2 kali panen dan setengahnya tuh ke tahun depannya gitu. Per hektar per tahun. Nah, rencananya memang dari pihak UPTD sendiri itu ini berkesinambungan, dalam artian ada program untuk peningkatan indeks penanaman IP. Jadi bukan indeks pembangunan atau indeks prestasi, indeks penanaman. Jadi diusahakan di Bayuning itu minimal istilahnya seperti desa Tinggar lah yang sudah mencapai 3 indeksnya. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali, karena kan sudah jelas bahwa rata-rata panen itu kan 4 bulan. Nah, 4 bulan kalau seandainya 3 kali berarti maksimal tuh. Istilahnya per 4 bulan kali 3 kan 12 bulan atau 1 tahun. Dan itu bagus sekali gitu, dan kita harapkan seperti itu. Terus dari segi pasarnya nih Pak Abi, kalau saya lihat nih, saya sempat menghitung gitu. Kalau di Bayuning itu ada sekitar 4.000 masyarakat lah. Ya, dirata-ratakan yang dewasanya lah 4.000 atau 1.500 kakak lah gitu. Itu setiap hari kalau saya hitung misalnya 500 gram aja per rumah per hari, 500 gram per rumah itu dikali 1.500 rumah per hari, berarti berapa tuh? 500 dikali 1.500 Pak? 4,5 ton. 4,5 ton. 4,5 ton. Konsumsi Kebutuhan berasnya mau tidak mau kudu aya. Itu yang jadi masalah. Dari mana berasnya? Siapa yang ngadainnya? Nah, jadi maaf, jadi sekali lagi bukan saya
BUMDes itu jangan dibentur-benturkan dengan nanti bersaing dengan pengusaha. Oh tidak, Iya, kita. istilahnya ini memang potensi desa yang harus diperhatikan oleh desa yang melalui BUMDes gitu, bahwa ini ada potensi. Nah, bicara pemenuhan swasembada pangan, bicaranya kan gini Pak pendamping, ketika ada di Bulog, kan di Bulog juga sama harus dibeli Pak. Nggak cuma-cuma diberikan. Ya sama saja, unit Ketapang ini seperti halnya Bulog lah. Kan Bulog juga BUMN ya. Bulog juga kan BUMN gitu. Ya apalagi ini sama BUMDes gitu. Jadi memang selayaknya BUMDes lah. Bukan hanya padi, Pak Abdi. Ya air lah, ya inilah, negara lah di situ, karena halayak banyak. Istilahnya ini kepentingan orang banyak gitu loh. Apalagi dengan program-program pemerintah pusat sekarang itu, dengan adanya ketahanan pangan lah, dengan ada MBG lah. Nah jadi sebetulnya ketika tidak ada MBG pun sebetulnya ini pasar sudah ada gitu. Punten banyak, ini badan usaha milik desa. Jadi kita harus balance nih, harus imbang antara pemikiran bisnis dan pemikiran sosialnya atau ketahanan pangannya, program pemerintahnya gitu. Dari segi aspek bisnisnya saja, loh itu 4,5 ton per hari ke desa Bayuning itu siapa yang ngadain gitu. Dan di kita ada 76 hektar. Oh berarti kemungkinan besar dari kita sendiri. Sekarang ngitungnya gini Pak, 76 hektar kalau indeks di Bayuning 2,5 atau itu rata-rata 1 hektar itu menghasilkan 5 ton beras per 4 bulan, dikali 76 berapa ton? Iya. Itu kemana? Apakah full ke Bayuning? Apa keluar? Nah kita harus punya, desa harus punya data itu. Pemenuhan di desa Bayuning itu sendiri apakah betul dari ketahanan pangan atau dari pertanian sawah yang ada di kita. Nah logikanya kalau 5 ton 5.000 per 4 bulan menghasilkan 1 hektar 5 ton, dikali 75 aja udah berapa Pak? 5 kali 75 35 ton. 35 ton 35 ton per 4 bulan dibagi 4, 40 dibagi 4 aja udah 10 ton ya, atau 7 ton sekian lah, 7 ton sekian. Nah kalau kebutuhan Bayuning sebetulnya bukan 4 ton, saya pernah hitung 1 ton lah, 1 ton setengah lah, 250 gram kalau 1 ton. 1 ton setengah ya, 250 gram ya, 250 dikali 4, 1 ton. Kan 4.000 nih penduduk kita nih. Anggap nih setiap individu yang ada di Bayuning itu makan setiap hari itu membutuhkan konsumsi 250 gram beras per 4 kilo. Sedangkan di Bayuning itu ada 4.000 dikali 250 kan 1 ton per hari loh Pak pendamping, per hari 1 ton. Produksi kita kalau misalnya optimal itu bisa 7 ton, 5 sampai ton per bulan gitu. Nah, berarti masih kurang Pak, berarti masih kurang berarti. Makanya. Oke, kita ini aja berarti ya, Gambarannya. Pak Direktur. Artinya potensi yang tadi saya tanyakan sangat besar. Sangat besar. Ya, peluang Mas. Jangankan untuk keluar di dalam desa Bayuning sendiri Masih membutuhkan kekurangan. terbuka. Jadi artinya untuk persaingan bisnis beras dengan para pelaku beras itu kecil kemungkinannya karena pasar gede, masih pemain sedikit lah gitu. Ya, kan tukang misalnya pabrik menjual keluar kan. Betul. Ya. Keluar. Berapa ton itu buat Nah, sedangkan di desa sendiri masih Kurang. Oke, kita ke segmen terakhir nih. Setiap personil untuk closing statementnya karena waktu itu terbatas. Dari Pak pendamping sendiri untuk closing statementnya seperti apa Pak? 1 menit. Kalau menurut saya, jadi ini intinya kita harus menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Apapun orang atau masyarakat atau ada yang kurang ini, ada yang ini, biarkan saja, yang penting kita kerja. siap. Kerja. Kita aksi aja. Ya, bukti lah hasil. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, dari divisi Ketapang dari Pak Repi gimana? Ya seoptimal mungkin kinerja saya akan melaksanakan dengan baik ya, dengan saya butuh bimbingan dari kepala BUMDes, dari pengawas dari
petani dan semua masyarakat sama-sama ayolah kita ciptakan gitu Bayuning bersinergi untuk ketahanan pangan ini ya, gitu dengan kita menciptakan beras yang unggul gitu. Itu aja mungkin Pak Benny. Oke. Dari Pak Sekretaris silakan. Terima kasih. Kalau dari saya hanya BUMDes mudah-mudahan bisa dijadikan holding untuk kesejahteraan masyarakat aja Pak. Gitu. Karena masih banyak yang pengangguran. Semoga dengan adanya ketahanan pangan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Terima kasih. Dan yang terakhir dari Pak Direktur sendiri gimana? Ya, jadi kepada masyarakat Bayuning saya mohon doa restu. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar, bahkan menguntungkan, bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Seperti halnya beri kami kesempatan untuk bekerja, karena ini sudah diatur oleh regulasi dan kami sudah mencoba untuk membuktikan mengenai pengelolaan internet di Desa Bayuning. Alhamdulillah istilahnya dengan saya ini sebagai portfolio Pak Pendamping untuk kepercayaan mengenai pengelolaan beras, walaupun belum ada bidang, tetapi istilahnya saya sudah memiliki kami BUMDes ini yang angkatan sekarang ini minimal sudah memiliki portofolio dalam pengelolaan jaringan internet, di mana setiap bulan kita sudah bisa memberi KGADes, karyawan sudah terbentuk. Nah, ini pun harapannya akan seperti itu, akan menambah jumlah karyawan yang terakomodasi atau yang ter-hire oleh BUMDes Pasagi. Gitu, gambarnya seperti itu. Baik, sahabat Badai TV, kita sudah mendapatkan gambaran secara besar dulu. Nanti untuk lebih detailnya, Badai TV akan terus bekerja atau akan terus mencari informasi terkait ketahanan pangan, tidak hanya dari BUMDes, dari pendamping, ataupun nanti kita akan coba gabungkan dan lain-lain. Untuk sesi sekarang saya cukupkan sampai di sini. Closing statement dari saya, tidak ada masalah yang sulit selama kita mau duduk bersama Dan Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.